Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Nang Muslim Gaul dan Bro Anang Subur SKM MPH. Baik Bapak Ibu dan adik-adikku, anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan membaca surat Al-Fatihah dengan Ibtek abad 21 tentang ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagian yang ketiga, yaitu salah satu contoh ayat-ayat langit di Al-Quran. Kita sudah bahas ini tentang galaksi, Bima Sakti dan sebagainya. Lanjut. Di Al-Quran banyak sekali ayat tentang langit. Salah satunya di Al-Najm 53, suratnya nomornya, ayatnya 13, halaman 872. Ayat 13. Ini kondisi di mana Nabi Muhammad itu sedang Isra Mi'raj. Ayat 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ini jelas di langit ketujuh. Ada alam malakut, ada alam jin yang dimensinya beda. Apalagi Allah Al-Khaliq, beda dimensinya dengan ciptaannya, yaitu makhluknya. Ayat 14 tentang di Sidratul Muntaha, dijelaskan Muhammad di alam malakut melihat Jibril di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh. Ayat 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jelas surga sebagai alam akhirat untuk manusia pun disediakan di langit ketujuh, itu ada ternyata. Dan ini ayatnya. Ayat 16, makin kita kumpulkan ayat tentang surga, tentang neraka, kita kan tahu kita nggak bisa langsung naik dengan pesawat-pesawat yang kita buat modern sekarang abad ke-21. Kita baru sampai ke Mars, ya, tanpa awak, sampai awak baru ke bulan. Ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ayat 18, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu yang paling besar. Luar biasa Isra Mi'raj itu. Kita lihat, ini sudah kita bahas. Dan ini betapa hebatnya ya. Ukur-ukurannya kita harus, untuk mencapai ini harus seperti ini. Ada lagi surat nomor 30 As-Saff ayat 4-10. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar asah, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Ini sudah kita bahas yang lalu. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Mungkin juga ini kalau melihat ayat ini, apakah yang disebut ayat ini adalah bahwa langit pertama adalah sistem, yaitu galaksi kita. Padahal jumlah galaksi juga miliaran. Gimana? Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan telah memelihara sebenarnya dari setiap setan yang durhaka. Setan-setan tidak mendengar dengan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Kita lihat betapa rambatan energi antar galaksi, antar tata surya, itu sudah luar biasa di situ. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh api suluh yang cemerlang. Itu suatu energi yang luar biasa. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi pengampun. Dan seterusnya ayat sampai ayat yang ke-3 dan 4 ini pernah kita bahas. Jadi ayat kelima, sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur selangkung, engki matur nuwun cak. Terima kasih oras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.